Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang materi deret dan penerapannya di dalam ekonomi dan bisnis. Untuk mengawali materi deret ini, marilah kita pahami dulu konsep barisan. Kita mulai dari definisi dan jenis-jenis barisan. Apakah itu barisan? Barisan adalah himpunan besaran U1, U2, U3, dan seterusnya yang disusun dalam urutan tertentu dan masing-masing sukunya dibentuk menurut suatu pola tertentu, yaitu bisa dituliskan di dalam suatu fungsi seperti ini, UR, di mana R-nya nanti akan terus berjalan gitu ya, mulai dari 1 dan seterusnya, sama dengan fungsi dalam R. Contohnya, misalkan saya memiliki 1,3,5,7. Ini adalah barisan yang suku berikutnya adalah 9. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah barisan bilangan asli ganjil ya, dimulai dari 1, kemudian selisihnya 2, kemudian ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, sehingga untuk mendapatkan suku kelima itu merupakan 7 ditambah 2 atau sama dengan 9. Kemudian saya juga memiliki barisan seperti ini, 2,6,18,54, dan seterusnya. Ini adalah barisan yang suku berikutnya 162. Kalian bisa perhatikan bahwa suku selanjutnya itu diperoleh dengan cara suku sebelumnya dikalikan dengan 3, 2 dikalikan 3 6, 6 dikalikan 3 18, dan seterusnya. Kemudian ada barisan seperti ini, di mana barisan ini suku berikutnya adalah 5 kuadrat. Kenapa kok seperti itu? Sesuai dengan pengertiannya tadi, dalam suatu barisan itu ada namanya pola gitu ya. Kalian bisa melihat polanya di sini, dimulai dari 1 kuadrat, kemudian negatif 2 kuadrat, 3 kuadrat, negatif 4 kuadrat, lanjutnya berarti positif ya, 5 kuadrat, negatif 6 kuadrat, dan seterusnya. Jadi polanya bisa kita lihat langsung di barisan. Demikian juga seperti ini, 1, negatif 5, 37,6 adalah barisan juga, namun polanya tidak begitu jelas dan suku berikutnya tidak diketahui langsung. Jadi biasanya penyajian barisan itu disajikan sebanyak mungkin sehingga sukunya akan terlihat dengan jelas polanya gitu ya, antar suku-sukunya. Ini salah satu contoh barisan di mana dia tetap barisan tetapi polanya belum begitu jelas. Jadi harus dilakukan identifikasi lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis barisan, yang pertama ada barisan berhingga, yang kedua adalah barisan tak berhingga. Untuk barisan berhingga itu adalah barisan yang banyak sukunya berhingga. Contohnya adalah nomor peserta ujian masuk perguruan tinggi. Jadi di situ ada barisan nomor-nomor ujian masuk perguruan tinggi, di mana di situ karena berhingga berarti ada batasnya. Kenapa? Karena jumlah pendaftar di ujian masuk perguruan tinggi itu jelas. Kemudian ada barisan tak berhingga, yaitu barisan yang tidak ada akhirnya. Contohnya adalah bilangan asli. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sistem bilangan real gitu ya. Kalau bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 terus bertambah 1 1, di mana barisan ini tidak ada akhirnya. Jadi kalau ditanya berapakah bilangan asli terbesar, maka kita tidak bisa menjawabnya. Ya, kenapa? Karena bilangan asli itu termasuk barisan tak berhingga. Oke, itulah konsep barisan. Sekarang sudah kita pahami tentang konsep barisan, marilah kita lanjut ke deret. Nah, tampaknya memang deret ini sama barisan tidak ada bedanya, tetapi sebenarnya ada beda yang nyata antara deret dan barisan. Dari definisinya aja, deret itu dibentuk oleh jumlah suku-suku barisan. Ya, jumlah suku-suku barisan. Sehingga ketika barisan itu kita nyatakan seperti ini, ada deretan bilangan atau bilangan yang kita jajar seperti ini dipisahkan oleh tanda koma, maka untuk deret itu karena di sini jumlah suku-suku barisan, maka untuk deret pemisah antara jajaran bilangan ini adalah berupa tanda tambah atau tanda penjumlahan. Misalkan ada barisan 1,3,5,7 dan seterusnya, itu bisa kita sajikan dalam bentuk deret, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya.
Nah, dalam suatu deret kita juga mengenal istilah U1, U2, U3 sampai dengan UR seperti yang di barisan, di mana U1 ini menyatakan suku pertama. Nah, ini di dalam deret ini suku pertamanya adalah 1. Kemudian U2 itu adalah suku kedua. Nah, yang berada di jajaran kedua ini adalah U2. Kemudian U3 menyatakan suku ketiga. Ini U3 dan seterusnya. Jadi nanti jajaran yang ke-10 itu kita sebut sebagai U10 gitu ya. Jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa UR itu menyatakan suku ke R. Jadi kalau U5 berarti suku kelima, U10 berarti suku ke-10, U100 berarti suku ke-100 ya, dan UR ditambah 1 itu menyatakan suku ke R ditambah 1. Kalau UR berarti suku ke R, kalau UR ditambah 1 menyatakan suku ke R ditambah 1. Jumlah 5 suku yang pertama itu kita nyatakan dengan S5. Kenapa kok S? Berarti karena sum ya. Dinyatakan dengan S5. Jadi jumlah N suku yang pertama dinyatakan dengan Sn. Jadi selain kita bisa mengidentifikasi suku-sukunya, suku pertama, kedua, dan ketiga, kita juga bisa mencari jumlahan dari suku-suku yang ada di dalam suatu deret. Nah, itu kita sebut sebagai Sn. Jumlah N suku yang pertama itu dinyatakan sebagai Sn. Jadi kalau ini ada 4 suku, maka saya bisa menyatakan S4. S4 adalah jumlah 4 suku yang pertama. Nah, seperti itu untuk definisi deret. Untuk selanjutnya kita akan membahas dua jenis deret khusus, ya, ada deret hitung dan deret aritmatika. Deret hitung atau deret aritmatika dan deret ukur atau deret geometri. Untuk lebih jelasnya kita akan menuju penjelasan selanjutnya. Oke, ada dua jenis deret khusus yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah deret hitung atau karena nama lainnya adalah deret aritmatika. Nah, ini kita singkat dengan DH, deret hitung. Bentuk umum dari DH kalian perhatikan. Jadi di dalam deret itu ada namanya suku pertama atau U1, atau suku pertama itu juga bisa dinyatakan dengan A. Kemudian di dalam deret hitung gitu ya, suku yang kedua adalah A ditambah dengan B, di mana B ini adalah beda atau selisih antara dua suku yang berurutan. Sehingga untuk yang ketiga berarti ada 2B, A ditambah 2B, kemudian A ditambah 3B, dan seterusnya. Nah, di dalam deret hitung atau deret aritmatika, suku ke N atau suku ke N dari suatu deret aritmatika itu bisa kita cari menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Ya. Semisal kita mau mencari suku ke 100, berarti U100 itu sama dengan A ditambah 100 dikurangi 1B, atau sama dengan A ditambah 99B. Nah, sedangkan jumlah N buah suku pertama pada deret hitung atau deret aritmatika itu sama dengan Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1B. Ini adalah rumus untuk mencari jumlah N suku yang pertama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ke contoh. Contoh yang A. Misalkan saya akan menentukan suku ke-12 dan jumlah 20 suku pertama dari deret 2 tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari deret yang kita miliki ini, sebelum kita memasukkan ke rumusnya, terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi nilai A, nilai B, dan nilai N-nya. Ya, nilai A, nilai B, dan nilai N-nya. Atau misalkan kalian tidak suka menggunakan rumus, kalian pun juga bisa membaca polanya atau aturan polanya dari deret yang kita miliki. Nah, ini misalkan ada 2, kemudian 5 berarti bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, 11 ke 14 bertambah 3. Artinya untuk mencari suku berikutnya kita tinggal menambahkan 3 sampai nanti ketemu suku ke-12. Kemudian untuk mencari jumlah 20 suku yang pertama, maka kalian harus mencari 20 suku terlebih dahulu, kemudian hasilnya kalian jumlahkan.
Itu kalau menggunakan cara manual. Tetapi dengan menggunakan rumus kalian akan lebih dimudahkan. Nah, dari sini akan diketahui bahwa A-nya adalah U1 atau sama dengan U1 sama dengan 2. Kemudian B-nya untuk mencari beda ini, karena beda adalah selisih antara dua suku berurutan, maka kalian bisa mengurangkan suku kedua dengan suku yang pertama atau suku ketiga dengan suku yang kedua. Jadi dua suku yang berdekatan. Nah, kita peroleh U2 dikurangi U1 sama dengan 3. Kemudian karena A dan B sudah ketemu, maka tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Nah, rumus kita masukkan U12 karena yang kita cari adalah suku ke-12. A-nya 2 ditambah dengan N-nya adalah 12. 12 dikurangi 1. Sudah rumus untuk 1 ini dikalikan B-nya 3. Sehingga kita dapatkan 35. Untuk SN atau S20 gitu ya, itu bisa kita cari menggunakan rumus juga. N per 2, jadi 20 per 2 dikalikan 2A, 2 dikalikan 2 ditambah 20 dikurangi 1 dikalikan 3 karena N-nya 20, sehingga kita dapatkan 610. Jadi suku ke-12 nya adalah 35 dan suku ke-20 nya jumlah 20 suku yang pertama adalah 610. Jadi seperti itu untuk deret hitung, saya kira sangat gampang. Selanjutnya saya akan ke contoh selanjutnya untuk deret hitung. Jadi misalkan kalian disajikan dalam permasalahan seperti ini. Jika suku ke-7 suatu DH adalah 22, DH ini adalah deret hitung, dan suku ke-12-nya adalah 37, maka tentukan deret tersebut. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kata kuncinya ada di sini. Suku ke-7 berarti dia U7. U7-nya adalah 22. Kemudian ada suku ke-12. Suku ke-12 berarti U12. U12-nya adalah 37. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita akan membentuk suatu persamaan dari suku ke-7 ini, di mana suku ke-7 itu diperoleh sesuai rumusnya adalah A ditambah 7 dikurangi 1 dikalikan B. Jadi targetnya nanti kita akan mencari A dan B. Kalau A dan B sudah tahu, maka kita akan mudah untuk menentukan deretnya. Kemudian U7 tadi diketahui 22, masukkan ke sini. Nah, ini A ditambah, substitusikan ya, A ditambah 7 dikurangi 1 itu 6, 6B. Ini saya catat sebagai persamaan pertama. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk U12 sama dengan 37. U12 itu sama dengan A ditambah 12 dikurangi 1 dikalikan B sesuai rumusnya. Kemudian U12 37, A-nya tetap, dan 12 dikurangi 1 11B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kalau kita perhatikan untuk persamaan ke-1 dan kedua ini adalah suatu sistem persamaan linear dua variabel, di mana variabel yang pertama A dan variabel yang kedua B. Begitu juga dengan persamaan yang kedua ini. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Bisa eliminasi substitusi, bisa menggunakan metode determinan, atau kalian juga bisa menggunakan metode grafik. Nah, setelah dilakukan eliminasi substitusi, akhirnya B-nya ketemu 3 dan A-nya ketemu 4. Ya, untuk selanjutnya sesudah ketemu maka kita bisa mencari deretnya, yaitu untuk A-nya atau A pertamanya 4, kemudian bertambah 3 7, bertambah 3 lagi 10, bertambah lagi 13 dan seterusnya. Ini adalah deret yang kita cari. Selanjutnya kita akan belajar untuk deret spesial yang kedua atau deret khusus yang kedua, yaitu deret ukur atau deret geometri, atau bisa disingkat dengan DU. Bentuk umum DU itu adalah, kalian perhatikan, kalau tadi itu menggunakan operasi penjumlahan gitu ya. Nah, ini untuk DU ini kita gunakan operasi perkalian. Jadi masing-masing sukunya diperoleh dari mengalikan dengan suatu bilangan tertentu, di mana pengalinya itu selalu sama. Jadi A dikalikan AR dikalikan ini, AR ini dikalikan R lagi menjadi AR kuadrat, R ini dikalikan R lagi menjadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa A di sini adalah suku yang pertama, jadi pesimbolannya konsisten dengan yang sebelumnya.
Kemudian R ini adalah rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah hasil bagi suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Kalau tadi itu selisih, untuk deret hitung ini menggunakan istilah rasio karena dia merupakan hasil bagi antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Untuk mencari suku ke N sendiri, untuk deret geometri itu adalah UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N dikurangi 1. Ini ya rumusnya ya. Jadi kalian perlu tahu A-nya berapa, R-nya berapa, N-nya berapa, baru kalian akan bisa mencari suku ke N dari suatu deret geometri. Kemudian untuk jumlah N suku pertama, kalian harus hati-hati karena di sini ada dua kriteria. Jadi Sn itu bisa kalian cari dengan cara A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Nah, kriterianya yang menggunakan rumus yang pertama ini adalah ketika tanda mutlak dari R atau harga mutlak dari R itu kurang dari 1. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menggunakan rumus yang kedua ini A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 khusus untuk R-nya yang lebih besar 1. Jadi dimutlakkan dulu untuk R-nya. Nah, seperti itu pengertiannya. Dan rumus untuk deret geometri untuk selanjutnya kita akan ke contoh. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh penentuan suku ke N dari deret ukur dan jumlah N suku yang pertama pada deret ukur. Yang pertama adalah misalkan saya memiliki suatu deret ukur 5, negatif 10, 20, negatif 40, dan seterusnya. Maka berdasarkan deret ukur ini saya ketahui bahwa nilai A itu adalah 5 karena A adalah suku pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa menentukan suku ke-10 dari deret ukur ini kita perlu menentukan nilai R atau nilai rasio. Nilai rasio yang merupakan hasil bagi antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya, maka kita bisa menggunakan atau menentukan R dengan cara membagi U2 dengan U1. Nah, sebenarnya tidak harus U2 dengan U1 ya. U3 dengan U2 juga boleh. U4 dengan U3 juga boleh. Ya. Yang terpenting adalah dua suku ini adalah dua suku yang berdekatan. Nah, dan jangan lupa bahwa suku yang digunakan sebagai pembilang itu adalah suku yang lebih besar daripada suku di penyebut urutannya maksudnya. Oke, kemudian untuk U10 sesuai dengan rumus kita masukkan A dikalikan R dipangkatkan 10 dikurangi 1 sesuai rumus ya. Kemudian kita masukkan nilainya, A-nya 5, R-nya negatif 2, jangan lupa karena ini berupa bilangan negatif maka gunakan kurung. Nah, supaya tidak terlepas kurung tanda negatifnya. Kemudian masukkan 10 dikurangi 1 berarti sama dengan 5 dikalikan negatif 2 pangkat 9 sama dengan negatif 2560. Nah, ini bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Nah, jadi rasio deret tersebut adalah negatif 2 dan suku ke-10 deret tersebut adalah negatif 2560 karena tadi kita diminta untuk menentukan rasio dan suku ke-10. Nah, seperti itu untuk menentukan rasio dan suku ke-10. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah 8 suku deret ukur yang pertama. Nah, misalkan saya memiliki deret ukur seperti ini 8, 4, 2, 1 ditambah setengah dan seterusnya, maka jelas di sini bahwa A-nya adalah 8. Kemudian untuk R-nya jangan lupa suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya masih saya gunakan U2 dikurangi U1 yaitu 4 dibagi 8 sehingga kita dapatkan R-nya adalah setengah. Nah, kemudian karena yang diminta adalah menentukan jumlah 8 suku yang pertama dan itu ada dua rumus. Yang pertama adalah untuk R kurang dari 1 dan R lebih dari 1 maka
Karena ini R-nya setengah, yang kita gunakan adalah rumus yang berada pada persamaan pertama ya. Kemudian kita masukkan 8 suku yang pertama, berarti S8 A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Nah, kita masukkan seperti ini, 8 kali 1 dikurangi setengah pangkat 8 dibagi 1 dikurangi setengah, kita masukkan, kemudian kita hitung hasilnya, didapatkan 255 per 16. Jadi jumlah 8 suku deret 8 suku yang pertama dari deret tersebut adalah 255 per 16. Nah, seperti itu. Nanti ada bedanya lagi kalau misalkan lebih dari satu. Kebetulan ini belum ada contohnya, tetapi secara umum langkahnya sama. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Misalkan diketahui suku kelima dari suatu deret ukur adalah 162 dan suku kedelapannya adalah 4374. Tentukan deret ukur tersebut, tentukan pula suku ke-10 dan jumlah 10 suku yang pertama. Berarti dari soal ini kalian diminta untuk menentukan 3 hal. Yang pertama adalah deret ukurnya, kemudian suku ke-10 dan jumlah 10 suku yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama-tama adalah identifikasi dulu yang diketahui dari soal, yaitu di sini diketahui suku kelima suatu DU adalah 162. Artinya apa? Di sini saya tuliskan U5 sama dengan 162. Kemudian juga diketahui suku kedelapannya adalah 4374. Saya tulis di sini U8-nya adalah 4374. Karena U5 dan U8 sudah diketahui, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus yang tentang deret ukur. Untuk suku-suku pada deret ukur kita bentuk suatu persamaan, yaitu untuk U5 itu sama dengan A dikalikan R dipangkatkan 5 dikurangi 1. Nah, ini mengacu kepada rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, sehingga diperoleh A dipangkatkan R pangkat 4 sama dengan 162. Ini merupakan persamaan yang pertama. Hal yang sama kita lakukan untuk membentuk persamaan yang kedua, yaitu U8 itu sama dengan A dikalikan R pangkat 8 dikurangi 1 atau sama dengan A dikalikan R pangkat 7, yaitu 4374. Nah, selanjutnya sudah kita bentuk persamaan, lalu kita lakukan metode substitusi. Nah, dari 1 dan 2. Jadi A dikalikan R dipangkatkan 7 ini untuk persamaan yang kedua sama dengan 4374. Untuk sisi sebelah kiri, ruas sebelah kiri ini bisa kita pecah menjadi A dikalikan R dipangkatkan 4 dikalikan R pangkatkan 3. Ini sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari di pertemuan yang kedua. Kemudian sama dengan 4374. Selanjutnya kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan untuk AR pangkat 4 ini diketahui 162. Kita masukkan di sini, sehingga ini untuk R pangkat 3-nya bisa kita cari dengan membagi ruas dengan 162. Kita dapatkan R pangkat 3-nya adalah 27, atau dengan kata lain R-nya adalah 3. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari 27 itu 3. Nah, sesudah kita peroleh R-nya sama dengan 3, kita bisa substitusikan R sama dengan 3 ini. Berarti kita sudah ketemu R-nya pada persamaan 1. Nah, kenapa kok tidak di persamaan kedua? Saya kira karena persamaan 1 lebih sederhana, maka pilihlah persamaan yang ke-1. Nah, kita masukkan untuk R sama dengan 3, A dikalikan 3 pangkat 4 sama dengan 162, A dikalikan 81 sama dengan 162. Kemudian kita dapatkan A-nya ini sama dengan 2. A sudah dapat, R juga sudah dapat, maka kita bisa menentukan deretnya. Nah, deretnya artinya kita mulai dari A dulu, A-nya 2, kemudian rasionya 3, berarti dikalikan 3 ya. 2 dikalikan 3 6, 6 dikalikan 3 18, 18 dikalikan 3 54, dan seterusnya. Nah, tugas kita selanjutnya karena deretnya sudah ketemu, yaitu mencari suku ke-10. Kita bisa menggunakan rumus tadi bahwa U10 itu sama dengan AR dikalikan 10 dipangkatkan 10 dikurangi 1. Kita masukkan nilai A-nya adalah 2, kemudian R-nya adalah 3 dipangkatkan 10 dikurangi 1. Kita peroleh 2 dikalikan 3 pangkat 9 sama dengan 39.366. Yang ini kita ketemukan pakai kalkulator ya. Kemudian untuk selanjutnya mencari jumlah 10 suku yang pertama. Ingat, untuk mencari jumlah N suku yang pertama ini
kita harus menentukan dulu R yang digunakan itu yang mana, karena ada dua rumus. Karena kebetulan R-nya sama dengan 3 atau 3 itu lebih besar sama dengan 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu S10 sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R-1, masukkan, kemudian kita dapatkan 59.048. Nah, seperti itu contoh perhitungannya. Kemudian bisa kita simpulkan deretnya seperti ini, 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya. Jumlah suku ke-10-nya adalah, mohon maaf, bukan jumlah ini ya, tapi suku ke-10-nya adalah 39.366 dan jumlah 10 suku yang pertama adalah 59.048. Nah, saya kira seperti itu untuk contoh deret ukur yang ketiga. Selanjutnya nanti kita akan membahas penerapan ekonomi dari konsep deret.